Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin ahsanan nasi qawlan wa fi'lan wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah jalla wa 'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba Allah jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb pemilik alam semesta. Dengan izin Allah kita telah selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah terima salat kita. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan-urusan kita. Dan semoga Allah menetapkan dan memudahkan kita agar senantiasa taat kepadanya. Hamba Allah jemaah salat subuh rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pendapat para sahabat tentang salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang datangnya dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bertanya, apa pendapat kalian seandainya di depan rumah kalian ada sebuah sungai yang airnya bersih, lalu kalian mandi di dalamnya 1 hari 1 malam 5 kali, apakah masih tersedia kotoran di tubuh kalian? Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, la yubqi min daranihi syai'a, tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa di tubuh kami ya Rasulullah. 5 kali mandi sehari, di depan rumah ada sebuah sungai airnya jernih, tentu tidak ada sedikit pun tersisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, begitulah solat fardu 5 waktu akan membersihkan kehidupan dan tubuh kita dari dosa-dosa dan kotoran. Semoga kita tetap bisa menjaganya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengajak saudara-saudara kita yang lain melaksanakan perintah Allah yang paling agung, yaitu melaksanakan solat dengan cara berjamaah di rumah-rumah Allah di mana ada azan yang memandangkan. Hamba Allah jemaah salat subuh rahimakumullah. Tadi satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Jalla wa'ala berfirman, memanggil dengan sangat lembut kepada orang-orang yang beriman. Hamba Allah sekalian, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ketika turun ayat yang diawali oleh lafaz ataupun kata ataupun kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka para sahabat Nabi semuanya perhatiannya lebih
dan cukup serius, sangat serius untuk mendengarkan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan berarti ayat yang lain kurang serius. Namun ketika turun ayat yang kalimatnya seperti ini, keseriusan mereka bertambah-tambah. Ternyata setelah diteliti mengapa para sahabat Nabi ketika turun ayat seperti ini fokusnya lebih dalam dan konsentrasinya lebih kuat. Karena Allah sekalian, ternyata di semua ayat Al-Quran, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, di depannya hanya ada dua hal saja, tidak ada tiga dan bukan satu, hanya ada dua hal. Kalau bukan perintah berarti larangan. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in ketika turun ayat seperti ini, nyo perintah dari Allah, atau hari ini apalagi larangan dari Allah, yang mana perintah dan larangan itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang sesungguhnya. Coba kita sebutkan beberapa contoh ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu perintah. Perintah berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Perintah salat Jumat. Satu-satunya ayat perintah kewajiban salat Jumat ini ayat ini. Tidak ada ayat lain. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, yang Allah panggil amanu untuk salat Jumat, berarti kami semua harus ke masjid. Laki-laki ke masjid, perempuan ke masjid, anak-anak ke masjid. Kenapa sekarang orang perempuan nggak ke masjid salat Jumat? Nah, lebih ragam tak? Satu cuma ayat dalam Al-Quran, tidak ada lebih. Kenapa orang perempuan nggak pergi Jumat? Kita tengok kalau di Arab penuh salat Jumat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lewat orang. Ketika turun ayat ini, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kami harus membawa istri-istri kami, anak-anak kami, orang-orang sakit semuanya, hamba-hamba sahaya kami untuk salat Jumat? Maka Nabi SAW mentaksis, karena salah satu fungsi hadis adalah bayan taksis, menjelaskan untuk mengkhususkan, membayan, menjelaskan untuk mengecualikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jumat itu wajib bagi setiap muslim illa arba'atin, kecuali untuk 4 golongan tidak wajib. Abdun mamluk, hamba sahaya, au imra'atun, para wanita, au sabiyun, anak-anak balita, au maridun, atau orang-orang yang sedang sakit. Maka gugur kewajiban orang perempuan salat Jumat. Kalau salat boleh tidak? Boleh. Anak-anak kalau salat Jumat boleh tidak? Boleh. Tapi tidak wajib. Karena sudah ditaksis oleh Rasulullah SAW. Begitulah para sahabat kalau turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, mendengar dengan serius. Kalau ada yang ragu langsung bertanya. Kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, langsung selesai hari itu. Tidak terjadi perdebatan. Kalau ada pertanyaan, langsung beliau jawab. Kalau Nabi SAW tidak bisa menjawab, dituntut oleh Allah untuk menjawab. Ada yang bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun? Ya Rasulullah, apa yang harus kami sedekahkan? Rasul menunggu ayat berikutnya. Allah berikan khabar kepada Nabi, qulil afwa, yang lebih dari keperluanmu sedekahkan.
langsung ada jawaban bersama Rasulullah SAW. Begitu juga dengan solat. Rasulullah SAW setelah solat selalu menyelesaikan persoalan umat. Dan persoalan itu langsung selesai setelah solat. Maka pada masa Rasulullah SAW, orang-orang dilarang solat berjamaah marah. Mengapa setelah solat berjamaah problemnya selesai? Problem dunianya selesai, tuntas. Diselesaikan oleh Nabi SAW di dalam masjid. Sebelum sahabat keluar, semua urusan dunia selesai. Sekarang tinggal beda sedikit. Setelah solat lebih banyak persoalan. Hamba Allah sekalian, ada anak laki-laki lajang dilihat Nabi SAW termenung. Nabi bertanya, kenapa dengan dirimu, wahai putraku? Saya ingin menyempurnakan agama saya, ya Rasulullah. Tapi satu cincin dari besi pun saya tak ada. Betul. Ditanya sama sahabat lain, siapa di antara kalian yang ingin menyempurnakan agama saudara kalian ini? Ada sahabat yang tunjuk tangan menjawab, ya Rasulullah, setelah sholat ini kunikahkan dia dengan putri. Selesai persoalannya. Ada dua orang anak yatim. Selesai sholat, siapa di antara kalian yang punya masalah hari ini? Anak yatim itu tunjuk tangan. Kami punya masalah hari ini dengan ini, ya Rasulullah, kami lupa apa ini. Lalu Rasulullah menyelesaikan persoalan anak yatim itu dengan Abu Lubabah. Yang kisahnya panjang dan itu tidak ingin saya sampaikan pada subuh ini sehingga saya potong saja kisah Abu Lubabah itu. Nah, hamba Allah, kita kembali ke yang tadi. Kalau turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, fokus para sahabat lebih serius dibandingkan ayat-ayat yang lain yang juga serius. Tapi untuk yang amanu ini keseriusan para sahabat lebih tinggi lagi. Maka tadi saya baca surah Al-Hasyr ayat 18. Ustaz Ahyar tadi menyebutkan kita ini Sabtu pertama di 2023 subuh keliling di KMA. Maka ayat tadi itu adalah Allah mengajak kita untuk bermuhasabah, untuk menatap masa depan harus lebih bagus lagi, harus lebih baik lagi. Dan ayat ini hamba Allah menarik. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ada satu perintah. Tapi perintah itu dibingkai oleh dua ketakwaan. Dan ayat seperti ini tidak ada di tempat lain dalam Al-Quranul Karim. Hanya di sini yang ada. Coba kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Baru ada perintah. Apa perintahnya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighan. Hendaklah kalian mempersiapkan diri kalian, bekal kalian untuk hari esok. Kemudian Allah jawab sendiri, wattaqullah. Tidak perlu banyak-banyak persiapan itu. Allah enggak minta banyak-banyak persiapan untuk menuju masa depan itu. Wattaqullah, takwa saja kepada Allah. Itu saja sudah cukup. Tidak perlu yang lain. Takwa saja kepada Allah. Satu perintah untuk berjalan ke masa depan lebih baik dibingkai oleh dua ketakwaan. Masya Allah, dahsyat kali ayat ini. Allah mengajak kita untuk bertakwa, menetap masa depan dengan melakukan ketakwaan. Ya Allah, masalah subuh rahimahullah. Maka inilah yang akan kita bahas beberapa menit ini sampai insyaAllah jam 6.30 nanti. Takwa itu, orang yang bertakwa pasti akan menjadi pemenang. Maka pada subuh ini saya ingin memberikan beberapa contoh bahwa orang takwa pasti menang. Kalau ada masalah, takwa lebih banyak. Allah kasih masalah, takwa lagi, perkuat takwa.
insya Allah selesai. Allah janji, Allah pasti menepati. Bagaimana Allah tidak menepati hal-hal yang kita minta? Padahal Allah mampu menciptakan alam semesta yang luasnya tidak terhingga. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, Allah juga berpesan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, untuk berbekal. Wa tazawwadu, berbekallah kalian. Dalam hidup ini harus punya bekal. Laksana orang sedang berjalan. Mana mungkin kita perjalanan yang kita lakukan tanpa menyiapkan bekal? Makin panjang perjalanan, tentu makin banyak bekal yang kita siapkan. Yang dibalik-balik, orang sekarang balik-balik perjalanan dunia 60-70 tahun, bekalnya cukup banyak. Perjalanan akhirat selama-lamanya, persiapannya ala kadar saja. Ala kadar saja persiapannya. Salat tahajud tiba-tiba 3 ya. Salat duha tiba-tiba 3. Ala kadar saja persiapannya. Padahal perjalanannya cukup panjang. Banyak maju lebih lega tu. Masjid Nabi lebih keluarga tu. Tapi untuk persiapan akhirat ala kadar. Yang lebih-lebih juga Allah. Nah, pek-pek lebih dompet yang buruk. Nah, untuk akhirat. Itu ala kadar. Padahal perjalanannya sangat panjang, Bapak sekalian. Bagaimana perjalanan yang panjang akan kita tempuh dengan modal yang bekal yang sedikit? Apakah kita akan sampai ke ujung perjalanan? Tentu susah, hamba Allah. Kita pergi ke Medan bawa uang 200.000, mana cukup? Pergi ke Medan sekarang paling kurang 1 juta dengan tiket mobil, dengan makan minum. Kalau 200.000 jalan kaki boleh. Sampailah ke sini cuma jalan kaki. Jadi kalau modal 200.000, jangan mengharap pergi ke Medan. Kalau ibadahnya sedikit, jangan berharap masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Hamba Allah sekalian yang masalah subuh rahimahullah, berbekallah kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Senang berbuat kebaikan, benci kepada kemungkaran, berpihak kepada kebenaran, tidak pernah berpihak kepada keburukan, tidak pernah berpihak kepada kebatilan, mendukung kebenaran dan tidak pernah mendukung kebatilan. Inilah takwa. Jangan kebenaran pun didukung, kebatilan pun didukung, semua didukung. Mana takwa ini? Hamba Allah yang masalah subuh rahimahullah, kita perlu bersabar untuk bertakwa. Tidak lama kita sabar. Kalau Nabi Nuh lama sabarnya. Alfasanatun illa 50 ama. Nah, itu umur Nabi Nuh disebut Allah dalam Al-Quran khusus. Alfasanah illa 50 ama. 1000 dikurang 50. 950 tahun. Lama sabarnya. Sabar untuk bangun tahajud, sabar untuk tidak berkata yang tidak baik, sabar untuk berinfak, sabar untuk melakukan kebaikan, sabar untuk meninggalkan keburukan. Kalau umur umat Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran, bukan untuk nabinya, untuk umatnya. Ada lagi umur pemuda Kahfi, disebutkan dalam surah Al-Kahfi, 300 thumma zdadu 9. Kalau Nabi Nuh tadi 1000 dikurang 50. Kalau penghuni gua Kahfi 300 thumma zdadu 9, ditambah 9 tahun. Di Al-Quran itu penjumlahannya ada yang dikurang, ada yang ditambah. Mengapa Allah tidak sebut 950? Mengapa Allah tidak sebut 309? Itu kajian lain nanti, daya i'jaz Al-Quran yang luar biasa. Mengapa Allah sebut seperti itu? Allah tidak sebut langsung. Tentu ada sebabnya, dan itu nanti insya Allah akan kita bahas waktu yang lain.
Karena hari ini kita fokus ke ayat yang tadi Allah panggil kita dengan lembu amanu untuk menyiapkan bekal perjalanan. Maka kita sudah sampai di 2023. Usia kita berkurang lagi 1 tahun. Bukan bertambah, berkurang. Tinggal sisanya saja. Hamba Allah jemaah Rasulullah rahimahumullah, kita lihat winnernya, pemenangnya tetap orang bertakwa. Dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 61-62, Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, dikejar dengan bala tentara yang punya senjata lengkap. Nabi Musa dan kaumnya dengan tangan kosong. Allah perintahkan lari ke arah air, ke arah laut. Coba tanya sama strategi ahli peperangan. Ada tak dalam strategi peperangan, kalau dikejar musuh larinya ke arah air? Tidak ada apa? Tidak ada. Dibelit dia musuh berikut tak perlu mukui. Hanya ada 2 kemungkinan. Kalau bukan dibunuh musuh dari belakang, pasti akan bunuh diri masuk ke dalam air. Pelarian itu akan berakhir di tepi pantai. Maka sahabat Nabi Musa bertanya, "Ya wahai Musa, tidakkah kita lari ke gunung saja? Di gunung kita bisa bertahan. Di gunung kita bisa menyusun strategi perang. Di gunung kita bisa untuk memberikan perlawanan. Engkau ajak kami lari ke laut. Hanya ada 2 kemungkinan, hai Musa. Kalau tidak dibunuh musuh dari belakang, bunuh diri masuk dalam air." Apa jawaban Nabi Musa? "Paham saya wahai kaum, mengerti saya. Apa yang kalian sampaikan itu saya paham. Tapi ketahuilah bahwa ini lari ke arah laut ini perintah Allah kepadaku, perintah Allah kepada kita. Allah giulung dia laut. Roh warna dunia pakak belum dia guna. Tolong dengar. Tendai dengan Allah. Allah giulung laut lembung. Kalau sekarang tidak, Allah. Terbalik sekarang. Sekarang zamannya raja dekat, Tuhan jauh. Itu zaman sekarang ini. Zaman Tuhan jauh, tapi raja dekat. Nabi Musa tidak, Tuhan dekat. Nah, hamba Allah sekalian, jemaah subuh rahimahumullah. Sampai di pinggir pantai, apa kata umat Nabi Musa? Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Falamma taral jam'an, ketika 2 kelompok ini sudah saling melihat, Fir'aun dan bala tentaranya sudah lihat Musa dan kaumnya. Musa dan kaumnya sudah melihat Fir'aun dan bala tentaranya. Qala ashabu Musa, berkatalah umat Nabi Musa, inna lamudrakun. Ya, kata Nabi Musa, agak betul kalau enggak? Inna lamudrakun, kita sudah terdesak. Tak ada maklum. Jadi 4 kali negara ni. Fir'aun yang baik ikut. Yang baik ikut. Inna lamudrakun, kita sudah terdesak ini. Bagaimana ini? Apa jawaban Nabi Musa? Qala kalla, tidak terdesak. Masya Allah. Beginilah orang takwa, tenang. Tidak terdesak. Siapa bilang terdesak? Mengapa tidak terdesak? Kata umat Nabi Musa. Nabi Musa jawab, inna ma'iya rabbi. Karena Allah saja bertanya. Allah hana saja Fir'aun. Allah bersama orang-orang bertakwa. Allah tidak bersama orang-orang yang kafir. Saya di Allah yang perintahkan kita lari ke arah air ini. Apa yang terjadi akhirnya?
Allah perintahkan tongkat Musa dilempar dalam laut, terbelahlah laut menjadi 12 jalur. Satu-satu jalan Qatta'udil Azim, sebesar gunung yang besar. Kita gunung yang lain, gunung Sarawaknya. Satu-satu jalan sebesar gunung yang besar. Qatta'udil Azim, sebesar gunung yang besar. Selamatlah Nabi Musa dan kaumnya, tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, akibat yang paling indah adalah milik orang-orang yang bertakwa. Ini satu contoh. Hamba Allah. Contoh yang kedua, sudah 6:30 cukup, satu lagi. Contoh yang kedua, orang bertakwa, jangankan dirinya, anak cucunya dijaga oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi kita Bapak Ibu kalau ingin anak cucu kita dijaga oleh Allah, kita ayahnya bertakwa kepada Allah. Surah Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Konkret sekali Allah berikan gambaran contoh dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir masuk ke dalam kota Mesir, di situ ada satu dinding rumah akan roboh. Lalu dinding rumah itu ditegakkan oleh Nabi Khidir. Dan Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Khidir, untuk apa engkau dirikan dinding ini? Ketika kita masuk ke dalam kampung ini, kita berdua dalam keadaan lapar, kita berdua dalam keadaan haus, tapi penduduknya ayyudhayyifuhuma, penduduknya tidak menghormati kita. Kadang anak kebi makanan, kadang anak kebi minuman. Tiba-tiba ada dinding besar yang hampir roboh. Di tengah kelaparan dan kehausan ini, engkau ingin mendirikan dinding rumah itu. Bahkan menandra Nabi Khidir. Jawab Nabi Khidir, dituntun oleh Allah, hai Musa, wa ammal jidar, dinding ini adalah milik dua orang anak yatim. Lighulamaini yatimaini, milik dua orang anak yatim fil madinati, di dalam kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di dalam rumah itu ada harta karun peninggalan kedua orang tuanya untuk anak yatim ini. Mengapa saya mendirikannya? Wa kana abuhuma salihah, karena ayahnya orang yang bertakwa kepada Allah. Ayahnya soleh, orang tuanya takwa. Allah perintahkan anak cucunya dijaga. Allah jaga. Bagaimana cara Allah jaga? Lewat tangannya Nabi Khidir yang mendirikan dinding dari agar tidak roboh. Jadi hamba Allah, jemaah Rasulullah rahimahullah, wal 'aqibatu lil muttaqin, akibat yang paling akhir yang paling baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Maka apa yang mesti kita persiapkan di awal-awal tahun baru ini? Tidak ada persiapan lain. Tadi Allah sudah sebutkan, yaitu watazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jemaah salat subuh rahimakumullah. Cukup ini saja yang dapat saya sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang menyampaikan dan yang mendengarkan sama-sama dapat mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.